Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk pemirsa yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita sampai saat ini masih diberi kesehatan walaupun di tengah-tengah melandanya virus COVID-19 di Indonesia ini dan juga di negara-negara lain. Salawat serta salam tak lupa marilah sama-sama kita curahkan, kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya di sini untuk menjelaskan hasil proposal bisnis bakso aci nyelkit saya. Yang pertama, perkenalkan, saya Muhammad Rifat Sauki dengan NIM 2019-60301, mahasiswa Trisakti School of Management, jurusan manajemen. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis, yang dimana saya sangat berterima kasih kepada dosen saya, yaitu Ibu Vita Fitisia, yang telah mengajarkan saya dari awal hingga akhir, dari yang saya tidak tahu hingga saya tahu sampai sekarang ini. Dan begitu juga saya berterima kasih kepada para audiens yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir nanti. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Bab 1 pendahuluan. Deskripsi umum usaha. Saya di sini mengangkat proposal bisnis yang berjudul bakso aci nyelkit. Dan harga untuk para packnya mulai harga dari Rp10.000 sampai dengan Rp16.000 saja. Dan ini untuk tampilan displaynya. Ini sangat menarik sekali karena di sana tuh warna itu sangat merona sekali, warna merah, dan begitu juga ada baksonya dan beserta saudara-saudara bakso aci nyelkit. Oke, saya akan memanggil kalian sebut dengan kata sahabat aja biar lebih akrab. Oke sahabat, selanjutnya masuk ke latar belakang. Latar belakang mengenai bakso aci nyelkit ini. Saya mengangkat usaha bakso aci nyelkit ini karena pada dasarnya di Indonesia itu peminat makanan aci atau olahan aci itu sangatlah banyak. Mulai dari contoh cilok, cimol, cireng, dan lain-lainnya, yang dimana sangat kita mudah jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Namun di sini saya lebih memilih bakso aci dikarenakan saya lebih tertarik, yang dimana bakso aci ini akan saya memodifikasi dalam olahan bentuk frozen food. Tentunya ini produk rumahan. Dan di akhirnya saya tambahkan kalimat nyelekit, yang dimana di sini mengibaratkan katakan itu adanya cita rasa yang khas, yaitu nyelekit, yang dimana nyelekit ini itu sangatlah pedas yang dapat mengunggah selera bagi konsumen untuk menikmatinya kembali. Dan juga kenapa sih saya memberikan singkatan kata bocil? Untuk kalian tahu, pada dasarnya di zaman era sekarang ini, kata-kata orang yang sangat mencintai terhadap pasangannya itu disebut dengan kata bucin. Nah, bocin ini plesetan dari kata bucin. Kenapa saya kasih bocin? Karena untuk membuat para konsumen atau pelanggan mudah mengingat produk ini. Makanya saya mensikatnya dengan kata bocin. Bakso aci nyelkit. Jadi biar gampang diingat tentunya. Oke guys. Oke sahabat. Selanjutnya masuk ke visi dan misi. Visi usaha yaitu menjadi bisnis usaha frozen food yang unik dengan menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi
dengan harga yang terjangkau bagi konsumen dan cita rasa yang khas tentunya, yaitu pedas nyelkit. Nah, visi usahanya sudah. Sekarang masuk ke misi usaha. Misi usaha yang pertama itu memberikan pelayanan terbaik kepada customer tentunya. Yang kedua, menciptakan inovasi baru dengan mempertahankan cita rasa dalam bidang frozen food. Yang ketiga, menyediakan kualitas produk yang terbaik dengan terus meningkatkan kreativitas dalam memproduksi makanan. Dan yang keempat, memprioritaskan kualitas bahan baku untuk kepuasan konsumen. Oke, selanjutnya sahabat, masuk ke slide tujuan penyusunan proposal. Apa aja sih tujuannya dalam pembuatan proposal ini? Yang pertama, proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang kedua, memajukan kehidupan masyarakat dan memperbaiki ekonomi masyarakat. Yang ketiga, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Yang keempat, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Yang kelima, berguna untuk melakukan kerjasama dengan pendiri usaha lain. Dan yang terakhir yaitu sebagai rancangan ide usaha. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan mengenai bakso aci nyelekit. Aspek pasar. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti pasar itu? Pasar adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, untuk uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi ada 3 faktor nih utama yang menunjang terjadinya pasar. Yang pertama, orang dengan segala keinginannya. Yang kedua, daya belinya. Yang ketiga, serta tingkah laku dalam pembeliannya menurut Umar 2001. Nah, kita harus tahu juga itu peluang pasar itu apa sih? Peluang pasar adalah pasar sasaran yang di dalamnya terdapat keinginan dan kebutuhan yang ingin dipenuhi. Peluang pasar dapat dilihat melalui pendekatan permintaan demand dan penawaran atau supply. Oke, kita bahas satu-satu, mulai dari demand atau permintaan. Nah, dalam hal makanan, umumnya konsumen ingin mencoba hal yang baru tentunya. Yang harus diperhatikan agar konsumen tetap setia membeli produk saya tentunya, yaitu cita rasa yang khas dan kemasan yang menarik. Bakso aci nyelekit ini selalu berusaha menjaga kualitas produk agar konsumen yang menyukai produk saya tetap tertarik untuk membeli produk dan menjadi konsumen setia, dan untuk menjaga tingkat permintaan agar tidak menurun tentunya. Nah, masuk ke penawaran atau supply. Mengingat besarnya peluang dalam usaha makanan, maka saya akan memberikan penawaran yang menarik bagi konsumen. Hal ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Selain itu, saya memberikan harga yang terjangkau pula untuk bagi konsumen. Oke, selanjutnya sahabat, masuk ke aspek pemasaran. Aspek pemasaran, sebelumnya kita harus mengetahui dulu, apa arti pemasaran? Pemasaran adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang akan memuaskan konsumen. Nah, kebijakan pemasaran yang baik mengacu pada strategi marketing mix, yaitu 4P. P yang pertama itu ada produk, P yang kedua price, P yang ketiga promotion, dan P yang keempat place. Oke, satu-satu kita bahas. Yang pertama ada produk. Produk yang kami tawarkan adalah frozen food, tentunya untuk bakso aci nyelekit ini. Dan kami membuatnya secara frozen food itu karena agar tahan lama untuk dinikmati, dan juga produk bocin ini atau bakso aci nyelekit ini tentunya itu tanpa bahan pengawet dan juga halal. Nah, P yang kedua, price. Nah, harga per produk bermacam-macam tergantung tipe yang dipilih oleh konsumen. Nah, harga bocin ini per pack ini bervariasi, sahabat. Nah, yang pertama itu bocin polos. Bocin polos itu ada 2 harga loh. Yang pertama itu size small. Size small untuk bocin polos itu dikenai dengan harga Rp10.000 saja, sahabat. Nah, sedangkan untuk size bignya, bocin polos itu dikenakan dengan harga 13.000 saja loh. Nah, untuk varian selanjutnya, varian kedua yaitu bocin isi. Bocin isi pun memiliki 2 harga juga seperti bocin polos. Yang bocin isi,
Untuk size smallnya itu dikenakan harga dengan Rp13.000 saja. Dan untuk size bignya itu dikenakan harga dengan Rp16.000 saja sudah mendapatkan baksonya. Cukup murah, bukan? Selanjutnya, kita masuk ke P yang ketiga, promotion. Oke, Bakso Aci Nyelkit melakukan promosi melalui media online. Tentunya yakni melalui berbagai sosial media. Yang pertama, seperti Instagram, TikTok, Line, WhatsApp, dan lain-lain. Kenapa kita mengambil media sosial? Karena saya meyakini sekali bahwa sekarang ini di masa era pandemi ini tentunya yang saya alami ini banyak orang-orang itu makin sering menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Line, atau WhatsApp karena pada dasarnya hampir semua kegiatan itu dilalui dengan secara online. Makanya saya mempromosikannya gencar sekali di Instagram, TikTok, Line, WhatsApp, dan lain-lainnya. Oke, P yang terakhir itu place. Saya melakukan penjualan secara online sehingga tidak memerlukan tempat loh untuk membuka toko fisik. Namun untuk proses produksi bakso aci nyelekit, saya menggunakan rumah yang memiliki dapur serta beberapa ruangan lain untuk melakukan packaging dan ruangan administrasi. Namun guys, tidak menutup kemungkinan saya akan mendirikan toko fisik tergantung perkembangannya dan juga permintaan si konsumen agar untuk mendirikan tempat fisik agar bisa untuk dijumpai secara langsung atau bahkan dijadikan tempat tongkrongan mungkin ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, segmentasi dulu kita bahas. Segmentasi. Yang pertama, ruangan atau tempat yang dibutuhkan. Nah, saya tidak membutuhkan ruangan untuk menjual dengan saya karena saya menjualnya itu secara online. Namun saya tetap membutuhkan tempat untuk produksi sendiri yang di awal tempatnya itu di rumah dan dapur sendiri. Tapi saya akan membuat ruko khusus untuk usaha bocil ini untuk apa? Untuk bisa lebih leluasa dalam pembuatannya, baik itu pembuatan produk maupun kemasan produk. Gitu, sahabat. Nah, selanjutnya ada waktu operasional. Waktu operasional bakso aci nyelekit ini untuk hari Senin sampai hari Jumat itu mulai pukul 09.00 atau jam 9 pagi sampai dengan 17.00 atau jam 5 sore. Sedangkan untuk sehari Sabtu mulai pukul 07.00 atau jam 7 pagi sampai dengan 15.00 atau jam 3 sore. Dan untuk hari Minggu dan hari libur lainnya atau tanggal merah itu tidak ada waktu operasional maupun pengiriman atau dengan kata lain libur. Oke. Selanjutnya masuk ke targeting. Target pelanggan bakso aci nyelekit adalah untuk semua kalangan loh guys. Khususnya untuk pecinta aci di Indonesia, baik dari anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Dan target lainnya itu yaitu pecinta makanan pedas tentunya. Karena di Indonesia ini banyak sekali untuk penikmat-penikmat makanan pedas. Nah, itu pun termasuk target yang akan saya incar gitu untuk penjualan produk bakso aci nyelekit ini. Oke, next selanjutnya ke positioning. Positioning atau posisi lokasi penjualan bakso aci nyelekit memulai bisnisnya dengan online. Sehingga lokasi pemasaran yang saya pilih juga berbasis online tentunya, yaitu melalui promosi di berbagai sosial media seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke sub yaitu analisa SWOT. S, strength atau kekuatan. Nah, bakso aci ini memiliki strength loh guys. Yang pertama, rasa yang pedas nyelekit. Yang kedua, tekstur bakso aci yang kenyal. Yang ketiga, memiliki packaging yang menarik. Yang keempat, produk yang terjamin kualitasnya dan higienis tentunya. Nah, yang selanjutnya itu tidak menggunakan bahan pengawet dan dapat disimpan dalam waktu yang lama atau dalam artian ini frozen food. Dan yang terakhir adalah proses pembuatannya yang mudah loh guys. Oke, W, weakness atau kelemahan. Nah, bakso aci pun memiliki kelemahannya ini untuk bocin. Yang pertama, juru masak harus teliti dan sesuai dengan komposisi bakso aci nyelekit agar cita rasa tidak berubah tentunya guys, dan teksturnya pun tidak berubah. Dan yang kedua, bentuk bakso aci nyelekit yang sama dengan pas saya yaitu bulat.
yang dimana bentuknya itu secara umum lah ya bulat gitu ya, itu merupakan kelemahan juga. Nah yang selanjutnya itu adanya peluang kotak packaging rusak ketika pengiriman dan tidak fresh jika dikirim terlalu jauh. Itu yang menjadi kelemahan untuk produk bakso aci ini. Nah selanjutnya itu ada SWOT. O-nya apa sih? O-nya itu opportunity, ya, atau dengan artikel yang lain itu peluang. Peluang dalam bocil atau bahasa Cina ini yang pertama, peluangnya cukup besar untuk dikembangkan tentunya karena memiliki cita rasa yang khas itu nyelkit. Nah yang kedua, memberikan keuntungan yang cukup besar yang dimana yang tadi di Indonesia ini pecinta aci dan juga pecinta makanan pedas sangatlah banyak, makanya bisa memberikan keuntungan yang cukup besar juga. Nah yang ketiga itu banyak pecinta aci dan makanan pedas di Indonesia. Oke, yang terakhir itu T, threat atau ancaman. Oke, yang pertama pelanggan yang mudah bosan. Ya, karena bentuknya gitu aja. Dan juga Indonesia ini sering sekali masyarakat itu sering sekali menikmati produk-produk yang unik tentunya. Nah, yang kedua itu produknya mudah ditiru. Oke, selanjutnya masuk ke aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia SDM. Oke, aspek sumber daya manusia dalam usaha bocil atau bakso aci nyelekit ini memiliki tenaga kerja terdiri dari dua bagian, yaitu bagian operasional dan manajemen. Untuk operasionalnya sendiri yang pertama itu baik dari packaging dan pengiriman, dan sedangkan untuk manajemennya adalah bagian marketing yang mempromosikan dan merespons pembeli dari media online maupun secara langsung tentunya yang mengurusi itu permintaan-permintaan yang ada. Nah, sedangkan pemimpin ini berdiri untuk mengontrol berjalannya bisnis ini terus berlanjut. Gitu. Nah, aspek manajemen, struktur organisasi, nama perusahaannya, Bakso Aci Nyelkit. Nah, badan usahanya itu perseorangan, nama pemiliknya saya sendiri Muhammad Rifat Sauki, dan bidang usahanya itu usaha kuliner, jumlah karyawan 3 orang, produk yang dipasarkan bakso aci frozen food. Sasaran konsumennya semua kalangan masyarakat dari anak-anak sampai orang tua. Nah, wilayah pemasaran saat ini di Jatabek atau Jakarta, Tangerang, Bekasi. Oke, masuk ke aspek manajemen, koordinasi, implementasi, dan controlling. Nah, perencanaan yang dibuat bakso acinya kita bocin, yaitu untuk menarik minat konsumen agar melakukan promosi melalui media elektronik. Untuk bahan baku yang digunakan, saya akan menyuplai dari pasar tradisional dan modern. Nah, implementasi yakni melakukan uji coba terhadap perencanaan yang telah dibuat. Dalam perencanaan terdapat 3 poin utama, yaitu promosi, yang bahan baku dan karyawan. Dalam hal promosi, saya menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Line, dan TikTok. Nah, pengecekan terhadap hasil dan membandingkan sesuai dengan yang diinginkan. Pengecekan ini lebih ditekankan pada produk yang akan dihasilkan, apakah sudah sesuai dengan standarnya atau tidak. Itu baik dari rasa, tekstur, dan lain-lainnya. Oke, masuk ke aspek keuangan. Aspek keuangan ini ada sumber dana. Sumber dana itu yang pertama tuh modal sendiri itu 5 juta rupiah. Ada modal kerja yaitu 3 juta rupiah. Nah, kebutuhan dana investasinya sebesar 8 juta rupiah. Aktiva lancarnya, kasnya itu 2 juta, bahan bakunya itu 1.500.000. Nah, proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan per hari yaitu 200.000 rupiah. Nah, penjualan per bulan 6 juta rupiah itu jadi 200 dikali 30. Nah, terus penjualan per tahunnya itu 72 juta rupiah. Hasil dari 6 juta dikali 12 bulan tentunya. Oke, selanjutnya kita masuk ke aspek keuangan saja, itu proyeksi pembiayaan. Proyeksi pembiayaan ini yang pertama biaya pembelian bahan baku yaitu 1.500.000. Nah, yang kedua itu biaya pemasaran 1 juta,
biaya packagingnya 800.000, di total menjadi 3.300.000 per bulannya. Dan sedangkan per tahunnya adalah 39.600.000 rupiah. Nah, proyeksi rugi atau laba atau rugi hasil penjualan dikurangi jumlah pembiayaan. Nah, hasil penjualan tadi per tahun itu 72 juta rupiah dikurangi 39.600.000 rupiah, yaitu jumlah biayanya per tahun. Hasilnya adalah 32 juta 400.000 rupiah per tahunnya. Untuk initial investmentnya yaitu investasi ditambah modal kerja, yaitu investasinya tadi 5 juta rupiah, modal kerjanya 3 juta rupiah, sama dengan 8 juta per bulan. Oke, masuk ke aspek keuangan selanjutnya itu cash flow, sama dengan penjualan dikurangi biaya kos. Penjualannya itu tadi 6 juta rupiah dikurangi biaya kosnya 3.300.000 rupiah. Nah, totalnya itu 2.700.000 rupiah per bulan. Nah, untuk PP-nya atau payback periodnya, yaitu PP yang pertama 8 juta dikurangi 2.700.000 sama dengan 5.300.000. 8 jutanya itu dari mana? Dari sini. Initial investmentnya 8 juta per bulan dikurangi dengan cash flow-nya yaitu 2.700.000 per bulan, hasilnya 5.300.000. Nah, PP yang keduanya 5.300.000-nya kita turunin, 5.300.000 dikurangi 2.700.000 yang tadi itu yang per bulan untuk cash flow tuh. Nah, sama dengan hasilnya 2.600.000. Nah, 2.600.000 rupiah itu dibagi 2.700.000 dikali 30 hari, sama dengan hasilnya adalah 29 hari. Jadi payback period kami selama 2 bulan 29 hari. Oke. Selanjutnya, aspek persaingan dan lingkungan eksternal lainnya. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang saya tawarkan tentunya. Pesaing suatu perusahaan dapat dikategorikan pesaing yang kuat dan pesaing yang lemah, atau ada pesaing yang dekat yang memiliki produk yang sama atau memiliki produk yang mirip. Mikhail Porter membagi strategi bersaing menjadi 3 strategi umum. Yang pertama yaitu diferensiasi. Adalah strategi memberikan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh kompetitor. Yang dimana kita tahu bakso Cilik ini memberikan penawaran yang berbeda tentunya, baik itu dari harga maupun juga dari tampilan, packaging, dan juga rasanya, yaitu nyelekit, berbeda dengan kompetitor lainnya tentunya. Nah, keunggulan biaya low cost adalah strategi mengefisienkan seluruh biaya produksi sehingga menghasilkan produk atau jasa yang bisa dijual lebih murah dibandingkan pesaing. Tentunya kita akan menerapkan harga yang lebih murah dibandingkan persaingan lainnya. Yang ketiga adalah fokus, adalah strategi menggarap suatu target market khusus. Strategi fokus biasanya dilakukan untuk produk atau jasa yang memang mempunyai karakteristik khusus. Tentunya Bakso Aci memiliki, yaitu kata-kata nyelekit yang ciri khasnya rasanya yang pedas, yang amat nyelekit khususnya. Oke, masuk ke bab 3 atau bab penutup, bab akhir nih sahabat. Oke, di bab penutup itu ada kata penutup. Kata penutupnya, oke, demikian proposal habis ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis Trisakti School of Management. Besar harapan saya agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta berhasil mencapai tujuan dan sasaran tentunya. Nah, saya berharap proposal ini dapat diterima banyak pihak sebagai tahapan awal untuk merintis usaha bakso Aci Nyelekit. Saya menyadari tentunya bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bangun sangat saya harapkan untuk bisnis bakso Aci Nyelekit ini. Atas waktu dan perhatian Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih tentunya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis kelayakan bisnis bakso Aci Nyelekit ini terhadap aspek pasar, aspek persaingan, dan lingkungan eksternal, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, maka bisnis bakso Aci Nyelekit ini dapat dinyatakan layak karena semua aspek yang dianalisis menyatakan layak untuk dijalankan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proposal bisnis bakso Aci Nyelekit yang telah saya susun dan saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. See you sahabat bocin. Bakso Aci Nyelekit. Salam bocin.